Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan cara konfigurasi FTP, File Transfer Protocol. Langsung saja kita jalankan VirtualBox. Nah, di sini kita praktiknya tidak perlu ada akses internet ya, biasa aja. Baik, kita import dulu Debian yang sudah kita install sebelumnya. Tentu dengan syarat Debiannya masih yang fresh, yang belum ada konfigurasi. Debian 9, Ctrl+C, Ctrl+V, saya duplikat. Kita ganti namanya FTP. Ya. Kalau sudah, kita open, kemudian next dan finish. Tunggu dia proses. Nah, tentu kalau diimport ini lebih cepat waktunya dibandingkan dengan install Debian. Ya. Langkah berikutnya, setelah kita import, kita setting terlebih dahulu. Nanti virtual Debian kita sebagai servernya FTP itu nanti akan connect ke Windows kita, Windows hostnya kita ini. Berarti hanya menggunakan satu buah port saja, yaitu adapter 1. Ya, kita setting, kemudian namanya boleh kita ganti FTP, nggak apa-apa. Kemudian di bagian network, nah tadi adapternya hanya adapter 1, yaitu virtual Debian kita akan connect ke Windows-nya. Berarti host only adapter. Jangan lupa advance-nya bagian modenya ini adalah allow all. Kalau sudah, oke. Baik, kita start, jalankan. Oke, di sini karena modenya adalah full. Nah, kalau sudah masuk ke halaman Debian-nya, untuk pertama kali kita loginnya pakai super user yang root aja ya, passwordnya admin. Nah, sampai sini kita sudah selesai login. Langkah berikutnya, kita akan memberikan IP address untuk server Debian kita. Kita cek dulu apakah sudah aktif adapternya. Nah, sudah ya. Yang nomor 2 itu ada npost 3. Sebenarnya ENP0S3. Kita panggil aja dengan npost 3 ya. Kalau sudah, kita masuk ke layar editor, nano, directory network, ITC network interface. Kita akan membuat IP address untuk si server Debian kita. Kalau sudah, enter. Nah, kita menuju ke baris paling akhir. Kita buat perintah auto npost 3 ifs npost 3 init static, yaitu addressnya adalah 192.68.101 contohnya ya. Tentu
Dia adalah kelas C255. Oke. Kalau sudah kita membuat IP address untuk si adapter 1 server Debian kita, kita keluar layar editor. Tekan Ctrl X di keyboard, Ctrl X, Y, Enter. Berikutnya, kita eksekusi, kita running. Ya. /etc initd networking restart. Enter. Nah, kalau dia sudah oke, coba kita cek. Nah, IP address untuk server Debian kita sudah terbentuk, ya. Sudah terbentuk yang ini ya, 100.1. Baik, langkah berikutnya sudah kita buat IP address untuk server. Kita akan mendaftarkan DVD ISO DVD Debian-nya. Kita daftarkan DVD 1 dan 2 saja. Ya, perintahnya apt cd-rom add. Nah, sebelum kita enter, kita insert DVD-nya. Nah, karena ini full mode, saya tekan tombol di keyboard Control sebelah kanan, Control Home. Nah, di situ kita pilih Device, Optical Drive, choose a disk file. Kita cari file ISO Debian kita. Nah, yang ini. Kalau sudah open, nah, kemudian di enter. Press enter, ya kita enter. Nah, dia sudah membaca DVD 1. Ciri-cirinya itu ini, binary 1 ya. Baik, berikutnya, ini kalau dia full mode, saya tekan Control Home, nah seperti ini ya. Kalau dia mau dikecilkan bawaan defaultnya, kita tekan Control C. Kontrolnya keyboard di sebelah kanan ya, Control C. Nah, dia langsung bawaan default Debian-nya ini, seperti ini. Nah, ini menunya sama ya. Sama seperti tadi. Oke. Misalnya kita mau daftar DVD kedua, apt cd-rom add. Nah, kita dari menu device, optical drive, choose a disk file. Kita cari DVD kedua. Udah. Nah, di sini force amount karena DVD pertama masih ada di dalam Debian 9 kita. Yang tadi kita daftarkan atau kita kenalkan DVD masih ada di dalam. Nah, karena kita mau masukkan DVD kedua, berarti kita keluarkan paksa DVD pertama itu, kemudian dia akan memasukkan DVD kedua yang mau kita buat. Jadi force amount aja. Kalau sudah, enter. Press enter. Nah, sudah terdaftar DVD kedua. Nah, seperti itu ya. Untuk tampilan besar dan kecil, ya begitu. Ctrl C biar diperbesar kembali. Switch. Nah, baik. Kalau sudah kita daftar DVD 1 dan 2, langkah berikutnya kita install paket yang diperlukan untuk mengkonfigurasi FTP kita nanti ya, dengan perintah apt install -y. Kemudian kita install yang pertama FTP, yang kedua adalah ProFTPD ya. Kalau sudah, kita enter. Insert binary 1, kita masukkan DVD pertama. Force amount
kemudian enter. Dia akan melakukan proses. Nah, kemudian minta DVD kedua. First mount, enter kembali. Untuk tahap ini kita sudah selesai menginstal paket yang dibutuhkan untuk mengkonfigurasi file FTP kita. Nah, kalau sudah, kita coba tes ke klien kita. Kita coba tes ya. Oke, kita tes di klien. Karena kita tadi menggunakan host only adapter, berarti IP kita masuk ke tampilan ini ya. Kita menuju ke bagian VirtualBox host only Ethernet, double klik. Kemudian kita ganti TCP IP versi 4 ini. Ini bawaan Debian ya. VirtualBox IP-nya host only IP host only VirtualBox. Kita obtenkan dulu, kemudian kita aktifkan kembali. Kita masukkan IP yang satu segmen atau satu jalur dengan IP Debian-nya. Berarti 192.68.100. Nah, server kita 1, berarti di luar angka 1. Misalnya 10. Ini contoh ya. Kalau sudah, kita oke-kan. Oke, kemudian close. Sama-sama kita tes dulu dari CMD Windows kita. Apakah CMD Windows kita sudah terkoneksi ke server Debian kita? Ya. Caranya kita ketik ping IP server kita, berarti 192.68.101. Enter. Nah, di situ sudah terkoneksi. Kemudian kita coba di Debian-nya sendiri. Ping tadi IP klien kita adalah 110. Enter. Nah, sudah ada koneksi antar kedua dari Windows, antar kedua Windows kita dari server ke klien. Sudah ada koneksi ya. Oke, kalau sudah kita stopkan dengan Ctrl C. Nah, baik, sudah ada koneksi ke klien. Lanjut, langkah berikutnya kita akan mengaktifkan supaya user, nanti kita kan akan login tuh menggunakan file Zilla ya. Nah, seperti ini. Kita cari, dia ada file pendukung yaitu file Zilla ini. Nah, kita nanti akan menggunakan ini untuk mengcopy, mengupload atau mendownload file dari Windows kita ke dalam server Debian. Ya. Nah, langkahnya kita masuk ke dalam direktori atau kita masuk dulu ke dalam direktori ProFTPD. Oke. Kalau sudah, kita lihat dulu isinya. Nah, itu kita edit proftpd.conf. Nano proftpd.conf. Kalau sudah, enter. Nah,
Ini dia tampilannya. Nah, berikutnya adalah kita cari dia yang namanya default root. Nah, yang ini default root ini kita buang, kita hapus pagarnya. Berarti ini adalah sebuah perintah kalau di program ya. Default root-nya kita aktifkan. Udah. Kemudian nanti portnya itu defaultnya 21, biarkan aja. Ya. Kalau sudah, keluar layar editor. Kemudian kita eksekusi atau kita running. Nah, etc initd proactivity restart enter. Nah, sampai di situ kita sudah mengaktifkan sehingga nanti FileZilla ini bisa mengakses ke klien dari klien ke server kita yang ini. Oke, nanti di download FileZilla-nya ya, yang portable aja nggak apa-apa. FileZilla yang saat ini saya pakai yang versi ini. Nah, ini dia contohnya. Nah, nanti FileZilla inilah yang akan mengupload dari server dari klien ke server Debian. Oke. Nah, kalau sudah untuk mempraktekannya kita buat dulu sebuah user. Kita buat dulu sebuah user. Keluar, kita add user. User add yaitu nanti namanya misalnya kita buat adalah TKJ. Ya. Kita buat namanya TKJ, kemudian di dalam direktori TKJ kita buat sistem bin dan add bash. Kalau sudah enter, nah, kita sudah membuat sebuah user dengan nama TKJ. Kemudian kita buat passwordnya, yang namanya login pasti harus punya password di Debian. Password TKJ itu enter, kita buat ya default aja ya, admin, ulangi lagi admin. Nah, passwordnya sudah selesai, kita buat. Oke, kita tes dulu masuk ke dalam usernya TKJ. Berarti di sini kita logout ya. Kemudian kita login dengan nama TKJ, passwordnya admin. Nah, di sini sudah kita login sebagai user biasa yaitu TKJ. Kenapa dikatakan user biasa? Karena dia di situ sebelum tanda kursor itu ada dia $, berarti itu user biasa. Ya. Tentu kalau user biasa itu hanya bisa membaca aja. Ya. Nah, coba kita tes dengan membuat sebuah file, membuat sebuah direktori di dalam folder TKJ. Coba kita masuk cd home TKJ tadi ya. Nah, sudah berada di TKJ rupanya. Kalau kita ls masih kosong. Coba kita tes apakah user biasa bisa membuat beberapa file atau direktori. Misalnya
kita buat 3 buah direktori. Yang pertama adalah latihan, kadir latihan, terus ada praktik, dan ada soal. Jadi kita buat langsung sekaligus 3 buah direktori. Kalau kita lihat, nah ternyata dia mau user biasa membuat direktori, hanya membuat aja. Oke. Kalau kita sudah berhasil membuat 3 buah direktori, yaitu latihan, praktik, dan soal. Nah, nanti kalau di file Zilla ini kita login, ini hostnya masukkan IP server kita, kemudian usernya tadi kita buat adalah tkj, passwordnya admin, portnya 21 ya. Quick connect, oke kan. Nah, sudah ada 3 buah directory ya. Yang sebelah kanan ini adalah untuk tampilan Debian kita, yang sebelah kiri ini adalah tampilan Windows kita. Nah, sebagai contoh, ini baru membuat, apakah bisa kita mengupload file dari klien kita Windows menuju ke Debian kita. Contoh, misalnya kita mau upload logo SMK misalnya. Ya, kalau sudah upload, coba kita tes, akan di copy ke latihan, upload. Nah, dia sudah bisa, mau di copy ya. Baik, kalau begitu yang satu lagi logo tkj kita upload, dia mau juga. Sudah. Nah, ada kalanya dia tidak bisa mengupload file. Dia tidak bisa mengupload file dikarenakan aksesnya itu belum diizinkan. Ya. Di sini dia langsung aja mau ya. Seharusnya dia tidak mau. Contoh di soal. Nah. Oke, coba kita lihat sebentar. ls-min-l seharusnya dia kalau belum diizinkan akses, dia tidak mau seharusnya. Tapi di sini dia langsung bisa mau ya. Nah, jadi begini aja. Kalau yang kebetulan dia langsung di copy mau, sukses, ini contohnya ya. File yang kita copy sukses. Ini lagi mau dia copy. Nah, andai kata nanti ada sebuah file yang kita copy dari klien kita mau menuju ke Debian kita, ya. Dia nanti di sini akan keluar pesan permission warna merah mengatakan dia error. Ya, kalau terjadi seperti itu, cara mengatasinya yaitu kita tinggal memberi izin supaya misalnya folder latihan yang mau kita copy dari Windows ke
Debian kita di dalam latihan ini, kita mengcopy kemari karena dia terkunci. Nanti di situ ada nampak pesannya ya, warna merah dinyatakan permission atau error apa gitu kan. Nah, cara mengatasinya kita ke Debian. Nah, kita harus berada di super user. Itu kan kalau sekarang kita hanya di user biasa ya. Kita masuk ke dalam super user SU dengan password admin. Nah, perhatikan itu perbedaan ya. Kalau yang ini adalah user biasa, kalau yang ini udah super user. Ciri-cirinya lihat di akhirnya aja. Tanda pagar, kalau ini tanda dolar. Oke, kalau sudah, nanti kalau dia mengcopy paste ke dalam, baik itu dalam folder yang direktori latihan, praktik, atau soal, kalau dia tidak mau di copy, perintahnya itu chmod 777, kemudian nama direktori yang mau diberi izin, misalnya latihan, seperti itu ya. Nah, itu cara menangani andai kata nanti si kliennya tidak bisa tidak bisa mengcopy file dari klien ke dalam direktori di Debian. Begitu ya. Coba kita tes dulu dari Explorer-nya. Kita buka lagi satu lagi Explorer. Oke. Nah, 2 jendela Explorer. Jendela Explorer. Nah, satu lagi mana? Seharusnya ini ya. Oke, contoh yang jendela sebelah kiri kita ini adalah Windows yang ini, kemudian sebelah kanan kita ini adalah Debian kita ya, FTP, IP-nya 101. Dia minta use login dengan nama TKJ, passwordnya admin. Nah, sama seperti ini ya. Nah, di dalam direktori latihan kita misalnya mau mengcopy ini IPCBT contoh. Nah, bisa dia tercopy ya, sama aja. Baik pakai Explorer-nya seperti ini, kalau pakai Windows Explorer, kalau pakai file pendukungnya FileZilla seperti ini. Ya. Refresh, nah sudah tercopy ya, sama aja. Nah, jadi itu aja langkah-langkah untuk mengkonfigurasi FTP dari Debian. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.